Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah pada pertemuan kali ini ada yang tidak berangkat? Nihil. Oke, berangkat semua ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat semua. Nah, untuk pertemuan kali ini kita itu akan mempelajari materi mengenai laporan keuangan. Nah, sebelum itu, dalam pembelajaran itu kan pasti ada tujuan pembelajarannya ya anak-anak. Nah, untuk pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya itu ada 5. Yang pertama itu menjelaskan pengertian dan tujuan laporan keuangan dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis laporan keuangan secara cepat. Yang ketiga, mengelompokkan akun-akun ke dalam laporan keuangan yang sesuai. Yang keempat, menunjukkan sikap teliti, jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dan yang kelima, bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dalam kegiatan diskusi maupun penyelesaian tugas kelompok. Nah, sebelum itu, untuk mengetes pengetahuan anak-anak sebelum pembelajaran mengenai laporan keuangan, anak-anak bisa mengakses berita terlebih dahulu dan dikerjakan selama 3 menit ya anak-anak. Baik, Ibu. Sudah Ibu. Bentar Ibu, bentar lagi. Sudah Ibu. Wah. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Nah, dari pretest tersebut itu dikategorikan dalam hal yang mudah apa yang susah teman-teman? Udah Ibu. Ada yang mudah, ada yang susah ya. Lumayan Ibu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Nah, bagaimana sih pemilik usaha mengetahui kondisi keuangan usahanya? Siapa yang tahu bisa menjawab? Oh, aku Ibu, aku menjawab Ibu, aku tahu jawabannya Ibu. Apa itu? Dapat poin nggak Ibu? Dapat maupun berapa? 100. Jadi, apabila usaha itu dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya dengan cara mencatat dan juga menyusun laporan keuangan secara berkala Ibu. Nah, betul sekali ya, Mbak Maika. Nah, jadi pemilik usaha itu dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya itu melalui laporan keuangan yang dapat dibuat secara rutin dan teratur. Nah, dengan adanya laporan keuangan itu, pemilik usaha itu dapat melihat jumlah pendapatan, pengeluaran, keuntungan, terus kerugian, jumlah utang, modal, serta arus kas usahanya. Nah, selanjutnya mengenai materi laporan keuangan, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu laporan keuangan? Coba Mbak Elis bisa jawab apa itu laporan keuangan? Kalau menurut saya ya Bu ya, itu kayak penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas perusahaan. Betul sekali ya Mbak Elis. Nah, jadi laporan keuangan itu penyajian informasi secara terstruktur mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, laporan ini itu digunakan untuk memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Nah, tujuan dari laporan keuangan itu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan keuangan perusahaan yang mencakup aset, ekuitas, pendapatan, dan beban, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan serta memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan kinerja perusahaan dalam satu periode. Nah, dari laporan keuangan sendiri kalian udah tahu belum ada berapa jenis? Belum. Jadi laporan keuangan itu ada 5 jenis, yaitu yang pertama laporan laba rugi komprehensif. Nah, laporan
menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu melalui selisih antara pendapatan dan beban. Yang seperti kita ketahui, kalau laporan rugi itu kan bisa mengetahui laba atau rugi di usaha tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya itu laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan ini itu menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode akibat aktivitas usahanya. Ini nanti output akhirnya itu bisa mengetahui modal pemilik di akhir itu berapa. Terus yang ketiga itu laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, laporan ini itu menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu periode yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, untuk akun-akun yang dikelompokkan, anak-anak bisa membaca terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Oke. Yang selanjutnya itu ada laporan arus kas. Nah, laporan ini itu menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan atau biasa disebut CALK. Dan laporan ini itu berisi penjelasan tambahan untuk memperjelas angka-angka dalam laporan keuangan. Nah, seperti yang pada jenis-jenis laporan keuangan sebelumnya, pada bagian akun yang dikelompokkan bisa dibaca terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Ibu. Apakah sudah dibaca dan sudah dipahami? Sudah, Ibu. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Pada studi kasus ini, kalian saya minta untuk membaca dan memahami. Terus nanti saya menunjuk salah satu dari kalian untuk menjawab apa masalah yang terjadi pada usaha tersebut ya. Baik, Ibu. Apakah sudah bisa dibaca dan dianalisis? Sebentar, Ibu. Baik, dikarenakan sudah dibaca dan sudah dipahami oleh anak-anak semua, saya akan menunjuk Mbak Arita. Coba Mbak Arita dijelaskan apa masalah yang terjadi pada usaha tersebut. Jadi toko sumber rezeki itu tuh tidak mengerti bahwa usahanya itu mengalami untung atau rugi, dan di akhir periode itu tokonya juga tidak mengetahui jumlah modalnya berapa. Baik, betul sekali ya sobat dari Mbak Arita. Dikarenakan materi dan studi kasus sudah saya paparkan dengan selesai, pada selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil, di mana yang di sebelah kanan saya menjadi kelompok 1 dan yang di sebelah kiri saya menjadi kelompok 2. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kalian itu akan mengerjakan LKPD, di mana LKPD tersebut membahas tentang studi kasus ini. Oh, sini. Terima kasih, makasih Bu. Kamu ada apa? Oh iya, berempat. Nah, untuk LKPD tersebut dikerjakan sesuai petunjuknya dan saya kasih waktu selama 3 menit ya. Iya, anak-anak Ibu. semuanya. Kasih Bu. Iya, Bu. Kita ada kesulitan di bagian sini. Ini Bu, maksudnya apa Bu? Oh, itu jadinya itu laporan keuangannya itu tidak ada di realnya gitu jadinya, cuma nulis-nulis di buku-buku seperti itu. Jadi kita harus menganalisis ya, Bu ya. Ya, dari permasalahan itu tuh menurut kelompok kalian laporan keuangan apa yang diperlukan gitu. Apakah ada kendala? Sudah, Ibu, sudah tercatat jawabannya. Bu, sudah, Ibu. Aku absenku belum. Ya, absenku 19. Emang kamu absen berapa? Iya, kamu ngerjain. Nggak usah nggak sih, ngapain nanya? Nah, untuk LKPD tersebut itu dikerjakan secara diskusi ya teman-teman, jangan individu. Iya, Ibu. Sudah. Baik, apakah sudah selesai anak-anak semuanya? Sudah. Oke,
kalau sudah selesai, saya minta satu kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Kelompok Iya Ibu. perwakilan Siapa yang mau maju? Ya, perwakilan. Kelompok saya Ibu. Oke, Mbak Uli, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini sendiri. Iya, Ibu. Iya. Kok single? Kok single? Kamu jawab belum? Ya, gitu. Jadi untuk dari hasil diskusi kelompok 1 yaitu laporan keuangan itu sangat penting bagi keberlangsungan usaha. Nah, jenis laporan keuangan yang diperlukan itu meliputi ada laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Nah, laporan laba rugi itu untuk mengetahui keuntungan ataupun kerugian usaha. Laporan keuangan itu membantu pemilik usaha untuk mengambil keputusan yang tepat dan yang terakhir, dan usaha yang tidak memiliki laporan keuangan yang baik tentunya akan sulit untuk berkembang dan mengatur keuangan. Oke, tepuk tangan Son. Kelompoknya benar sekali ya. Ya, terima kasih Bu. Nah, apakah dari kelompok 1 ada tanggapan? Belum. Maaf, dari kelompok 2 apakah ada tanggapan? Sama Ibu. Sama Bu. Baik. Nah, baik, dari hasil diskusi dapat kita simpulkan bahwa laporan keuangan itu sangat penting ya untuk mengetahui kondisi usaha dan membantu pengambilan keputusan usaha tersebut. Tuh. Nah, sebelum kita akhiri, saya minta kalian refleksi secara singkat apa yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Saya mau memilih Mbak Inka, coba. Refleksi singkat ya Bu. Jadi hari ini tuh saya mempelajari tentang laporan keuangan. Terus saya tuh juga memahami pengertian, terus tujuan dan juga jenis-jenis laporan keuangan itu sendiri. Terus selain itu juga tuh saya juga belajar pentingnya laporan keuangan dalam mengetahui kondisi keuangan usaha dan dampak yang terjadi jika suatu usaha itu tidak mempunyai laporan keuangan yang baik. Oke, terima kasih Mbak Inka atas refleksinya. Dan saya berharap yang lain juga bisa memahami seperti yang Mbak Inka sampaikan ya. Nah, dikarenakan materi dan diskusi telah dilaksanakan dan sudah selesai, dan untuk penutupan saya itu meminta kalian untuk mengajukan post-test yang dapat diakses pada web tersebut. Silahkan bisa dikerjakan dalam waktu 3 menit dimulai dari sekarang ya anak-anak. Baik Ibu. Baik Ibu. Sudah Ibu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar. Semoga pembelajaran pada materi kali ini dapat digunakan untuk kedepannya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.